Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau membandingkan lagi sebuah kamera prosumer melawan kamera prosumer sesuai dengan permintaan di kolom komentar. Jadi gue bikinlah video perbandingan ini agar hasilnya lebih signifikan sesuai dengan data. Nah, untuk yang gue bandingkan ini adalah kamera lama ya, Fujifilm HS35EXR melawan Sony DSC-HX350. Nah, langsung aja ke antarmukanya. Nah, antarmukanya di sini terlihat lebih kecil yang Fujifilm ya, tapi aslinya ukurannya itu lebih besar yang Fujifilm sedikit. Jadi ini karena gambar dari sumbernya itu memang seperti ini. Ya udah, nggak bisa gua bandingin secara real ya. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini sih terlihat sama aja ya. Kalau dari bagian depan kayak misalkan ini ada logo, di sini juga ada logo. Kemudian di lensanya itu tertulis spesifikasinya, di sini juga tertulis spesifikasinya. Kemudian di sini ada lampu atau senter ya untuk membantu fokus pada saat kondisi gelap. Di sini juga sama ada lampunya. Yang membedakan itu di kanan kirinya ini ada mikrofon yang berfungsi sebagai penangkap suara. Jadi penangkap suaranya ini dari depan ya kalau kamera Fujifilm. Kalau Sony nanti ada di bagian atasnya. Nah, lanjut di bagian gripnya. Jadi gripnya ini sama-sama menggunakan tekstur kulit jeruk. Di Sony ini juga menggunakan tekstur kulit jeruk, sama aja. Tapi yang membedakan itu bahan ininya ya, bahan plastiknya. Kalau Fujifilm ini kelihatan halus, kayak semi glossy tapi masih ke doff gitu sih, jadinya nggak terlalu mengkilap. Nah, kalau yang Sony ini dia nggak halus ya, jadi kayak ada bercak bintik-bintik gitu, kayak corak-corak begitulah. Lanjut ke antarmuka bagian layarnya. Nah, di sini bentang layarnya sama-sama 3 inch, jadi sama keduanya besarnya itu. Kemudian sama-sama bisa di tilt ya, nggak bisa buat selfie tapi bisa untuk foto high angle atau low angle. Nah, kemudian di sini juga sama-sama ada viewfinder. Yang membedakan kalau viewfindernya punya Fujifilm, di sini dia ada sensornya. Jadi ketika mata kita didekatkan ke viewfinder, otomatis layar LCD-nya ini akan mati. Bisa juga dimatiin manual dengan mencet tombol ini nih. Jadi viewfinder atau tampilan di LCD-nya. Kemudian tombol-tombolnya juga kalau Fujifilm ini lebih banyak ya fitur-fiturnya. Di sini dia disertakan ada tombol ISO, auto exposure, kemudian auto focus. Di sini juga ada white balance-nya. Nah, kalau Sony ini di sininya kosong ya, jadi nggak ada fitur atau tombol tambahan. Tapi dia fitur-fiturnya udah termasuk di dalam tombol navigasi ini. Sama seperti halnya Fujifilm juga di navigasi ini ada fungsinya, tapi tidak terlalu banyak seperti Sony. Jadi kalau Sony satu tombol ini bisa berfungsi 2 atau 3 fitur. Kalau yang Fujifilm ini kan hanya satu ya. Itu aja sih yang membedakan. Selebihnya mirip-mirip aja gitu. Nah, kemudian di penampilan antarmuka yang berikutnya dari bagian atas ya. Bagian atasnya ini terlihat lebih banyak fitur-fitur dari Fujifilm ya. Kalau Fujifilm di sini terdapat hot shoe atau tambahan untuk aksesoris. Jadi kalau kalian ingin menambahkan flash eksternal kayak gitu bisa ditambahkan atau ditancapkan di hot shoe sini. Kemudian kalau misalkan Sony itu nggak ada hot shoe-nya, jadi dia polos seperti ini aja dan digantikan oleh mikrofon di bagian atas kamera seperti ini. Kemudian tombol dial atau tombol putarnya juga sama aja ya, fitur-fiturnya nggak begitu banyak perbedaan. Seperti ini ada
manual, aperture, kemudian shutter, program. Sini juga sama, manual, shutter, aperture, program. Yang membedakan di kamera Fujifilm ini ada tambahan tombol ini ya. Jadi ini adalah tombol untuk menyesuaikan atau menambahkan exposure. Jadi kalau misalkan kita kondisi gelap, mau lebih terang lagi, bisa ditambahkan dengan menekan tombol ini. Tapi kalau misalkan kondisi sangat terang, ingin digelapkan biar efeknya kayak lebih dramatis gitulah, bisa juga digelapkan tombol ini. Nah, untuk on off-nya ya, kalau misalkan Sony DSC-HX350 itu on off-nya di sini ya, di tombolnya. Kalau Fujifilm on off-nya itu melalui tuas yang ada di tombol shutter. Jadi tuas ini nih yang harusnya buat zoom. Kalau di Sony ini kan buat zoom ya, kanan kiri. Kalau di Fujifilm ini tuasnya ini untuk on off. Jadi zoomnya itu dia menggunakan ring di sini nih. Ini adalah ring untuk zoom. Kemudian di sini dia juga ada tambahan lagi ring untuk manual fokus. Kalau Sony di sini ring untuk manual fokus. Yang membedakan manual fokus di kedua kamera ini, kalau Fujifilm itu menggunakan manual fokusnya itu benar-benar manual ya, jadi seperti DSLR. Tapi kalau di Sony manual fokusnya ini sistem elektronik, jadi dia ada mesin atau ada motor penggerak. Jadi dia tidak benar-benar pure manual menggunakan ring fokus ini. Nah, selanjutnya kita lihat spesifikasi yang lebih detail. Jadi untuk tahun dipasarkannya, Fujifilm ini lebih lama 3 tahun dibandingkan dengan Sony. Kalau Fujifilm HS35EXR ini tahun awal dipasarkannya sekitar tahun 2013 Januari, kalau Sony itu tahun 2016 pertengahan. Ya lumayan ya, jaraknya sekitar 3 tahun. Kemudian harga second. Nah, harga secondnya masing-masing sama di kisaran 1,6 juta sampai dengan 2 juta rupiah. Kalau ada yang jual lebih murah dari ini, ya kalian segera ambil aja karena itu emang udah di bawah pasaran. Tapi kalau ada yang lebih mahal atau 2 juta ke atas, kalian cari lagi yang harganya sekitar 1,6 sampai dengan 2 jutaan. Nah, kemudian untuk sensornya, di sini Fujifilm kalah ya, sensornya itu masih menggunakan sensor 16 megapiksel. Kalau Sony itu udah 20 megapiksel. Tapi di sini HS35EXR ini Fujifilm menggunakan sensor yang lebih besar ukurannya, yaitu 1/2 atau 1/2. Kemudian kalau yang Sony DSC-HX350 ini ukuran sensornya 1/2.3. Nah, ukuran sensornya ini bisa dilihat perbandingannya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi ini sumbernya itu dari website Camera Decision. Nah, kalau misalkan Sony DSC-HX350 menggunakan 1/2.3 inch, sensornya itu ukurannya 4.55 mili kali 6.17. Kalau Fujifilm HS35EXR ini sensornya 1/2 inch. Jadi dia lebih besar sedikit ya. 4.80 mili kali 6.40. Jadi diameternya tuh bisa dilihat ini lebih besar sedikit dibandingkan dengan yang merek Sony. Nah, kalau ukuran sensor lebih besar, otomatis akan berguna di kondisi low light. Nah, lanjut lagi di bagian ISO. ISO-nya ini Fujifilm itu minimalnya dia 100, kalau Sony minimalnya 80. ISO ini berguna pada saat kondisi terik atau panas siang hari. Nah, ini kalau misalkan ISO-nya kecil, itu noise akan berkurang dan otomatis foto terlihat lebih tajam. Nah, kemudian lensa yang digunakan untuk Fujifilm itu Fujinon, zoom 30 kali optikal. Kalau yang Sony DSC-HX350 ini Zeiss ya, zoomnya itu bisa 50 kali. Jadi menurut gua lebih bagus untuk lensanya Sony. Selain zoomnya panjang, dia juga menggunakan lensa dari Zeiss. Kalau menurut gua ya, pendapat gua pribadi itu lebih bagus dari
pada lensa Fujinon yang 30 kali zoom ini. Nah, kemudian untuk layarnya ini sama-sama 3 inch yang tadi udah gue sebutin. Continue shooting itu lebih unggul Fujifilm 1 foto per detik. Jadi kalau misalkan Sony hanya bisa 10 foto per detik, kalau Fujifilm bisa 11 foto per detik. Nggak terlalu jauh sih ya bedanya. Kemudian untuk video resolusi sama-sama bisa Full HD 1080p. Wi-Fi-nya tidak mendukung dua-duanya. Kemudian viewfinder sama-sama electronic viewfinder. Kemudian untuk hot shoe Sony tidak punya dan Fujifilm ada. Untuk format RAW, nah ini yang membedakan atau keunggulan yang menurut gua sangat berguna ya, yaitu format foto RAW atau uncompressed. Jadi format RAW itu kalian bisa cari sendiri yang membedakan format RAW dengan JPEG apa bedanya. Tapi keunggulannya kalau format RAW itu dia bisa diedit dan tidak mengurangi kualitas foto aslinya. Kalau misalkan yang JPEG setelah diedit dia biasanya kualitasnya akan lebih berkurang daripada foto aslinya. Seperti itu aja sih yang pemahaman awam gua. Kalau untuk detailnya kalian bisa cari sendiri di Google. Nah, untuk manual fokus ini juga sama-sama bisa manual fokus, yang membedakan hanya kalau Fujifilm itu menggunakan ring manual, kalau Sony itu menggunakan ring elektronik. Nah, kita masuk untuk alasan memilih Fujifilm HS35 EXR. Karena yang permintaan yang komen di kolom komentar itu dia untuk foto orang atau foto pemandangan. Jadi di sini gue bisa memberikan alasan untuk memilih Fujifilm itu terdapat hot shoe. Hot shoe itu berguna untuk menambahkan flash eksternal. Jadi kalau di kondisi low light, kalian bisa menambahkan flash eksternal agar hasilnya untuk foto orang ya itu bisa lebih terang atau lebih bagus. Tapi kalau misalkan kondisi terik, yang nggak usah pakai flash eksternal udah cukup bagus gitu. Untuk foto pemandangan Fujifilm ini bisa unggul karena dia udah support format RAW. Jadi kalau misalkan foto orang atau foto pemandangan kurang bagus bisa diedit lagi karena dia menggunakan foto format RAW. Tapi bisa juga JPEG. Nah, itu keunggulannya. Jadi dia bisa format RAW dan format JPEG. Kalau Sony itu tidak bisa. Nah, untuk continue shootingnya juga 11 fps ini udah cukup lah ya bershoot atau continue shootingnya itu untuk foto objek orang. Kalau misalkan orangnya itu lagi olahraga atau lagi melakukan aktivitas yang dengan gerakan cepat ya, itu sangat berguna untuk menangkap momen-momen penting. Jadi buat foto keluarga, foto liburan kayak gitu, ini Fujifilm unggul di continue shootingnya. Untuk daya tahan baterai juga ini sangat unggul ya. Kalau dilihat dari data sih ya bisa sampai 600 shooting. Kalau Sony HX350 hanya 300 shoot. Jadi kalau misalkan buat liburan, kalian cukup bawa satu baterai, tidak perlu baterai cadangan ya kalau cuman sehari doang liburannya. Kalau untuk Sony ya terserah kalian kira-kira cukup atau enggak baterainya. Jadi kalau kalian khawatir baterainya habis, lebih baik kalian bawa baterai cadangan. Untuk AE bracketing ini berfungsi atau berguna pada saat kalian setting HDR. Kalau misalkan di kamera smartphone gitu ya, modelnya itu kayak HDR gitu. Nah, kalau Fujifilm ini dia support, kalau Sony HX350 itu tidak support. Jadi ya bisa unggul juga untuk foto pemandangan. Contohnya misalkan kalian mau foto pemandangan pegunungan ya, pegunungannya itu terang, langitnya juga bagus. Jadi biar langit terlihat awannya jelas, kemudian pemandangannya juga jelas, kalian menggunakan AE bracketing ini. Kemudian sekarang keunggulan atau alasan untuk memilih Sony DSC HX350 untuk foto orang dan pemandangan. Resolusi sensor maksimalnya ini 20 megapiksel loh. Jadi kalau mau dicetak atau untuk mendapatkan detail yang sangat bagus, ini udah sangat cukup ya. Jadi kalau misalkan Fujifilm itu hanya 16 megapiksel, ketika kita zoom atau ketika
pemandangannya ini mau di crop ya. Jadi kita misalkan ada sudut atau ada bagian yang tidak ingin kita ikut sertakan, ya kan kita bisa crop. Tapi kalau misalkan 16 megapiksel, ketika di crop dia akan kehilangan detailnya. Sementara kalau 20 megapiksel dia masih lumayan detail ketika di crop. Itu aja sih keunggulannya. Itu adalah keunggulan dari Sony karena memiliki resolusi yang lebih besar. Kemudian resolusi layar LCD-nya. Sony di sini resolusi layarnya lebih banyak ya titiknya. Jadi 922.000 titik. Sedangkan Fujifilm hanya 460 titik. Nah, titik ini berguna untuk kalian melihat di LCD atau di layar kamera kalian. Itu gambar atau fotonya lebih jelas, lebih detail. Jadi kalau misalkan kalian dari jarak jauh ya ingin di zoom, itu akan terlihat lebih jelas di layarnya punya Sony HX350 dibandingkan dengan Fujifilm. Nah, untuk zoom optikalnya juga di sini 50 kali melawan 30 kali. Jadi selisihnya 20 kali lipat ya untuk zoomnya. Nah, zoomnya ini juga berguna untuk foto pemandangan. Saat kalian ingin memoto pemandangan yang jauh, itu kalian menggunakan zoom 50 kali untuk menentukan objek mana yang ingin kalian fokuskan. Itu akan sangat berguna. Jadi kalau pemandangan ada burung atau ada monyet di atas pohon gitu, kalian ingin foto agar terlihat jelas, 50 kali zoom itu udah sangat membantu sekali. Kemudian untuk jangkauan flashnya juga ya, ini untuk foto ketika low light. Kalau tadi didukung dengan hot shoe kalau yang Fujifilm, kalau Sony ini dia jangkauan flashnya sampai 8,5 meter. Jadi lebih jauh dibandingkan dengan Fujifilm yang hanya 7,1 meter. Jangkauan flash ini ya cukup berguna karena Sony ini kan nggak punya hot shoe ya. Jadi kalau flashnya udah terang, kita nggak perlu pakai tambahan flash eksternal. Kemudian yang paling terakhir adalah ukuran dari Sony itu selisih dikit dibandingkan dengan Fujifilm. Kemudian beratnya juga lebih ringan, 652 gram melawan 687. Jadi ketika buat liburan itu lebih simple ketika dibawa-bawa, kemudian tidak memberatkan, kemudian tidak terlalu memakan space atau memakan tempat di tas kalian. Ya udah, sekian video perbandingannya, semoga membantu untuk kalian yang ingin membandingkan kamera. Silakan tulis di kolom komentar, nanti gua usahain akan membuat video seperti ini lagi biar lebih jelas. Kemudian nanti gue bikin juga alasannya untuk memilih kenapa menurut pendapat gue pribadi ya. Jadi kalau kalian setuju ya silahkan ikutin, kalau kalian punya pendapat sendiri ya silahkan dengan pendapat kalian sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.